Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Alia Sitorus dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 3 Rantau Utara. Di sini saya mau menjelaskan kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Pertama, pernahkah kamu melihat orang memakai kursi roda? Salah satu penyebab orang memakai kursi roda karena orang tersebut mengalami fraktura atau patah tulang pada bagian kakinya sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan dengan normal. Fraktura adalah salah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Marilah kita pelajari beberapa gangguan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak. Riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan menambahkan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari. Dan sekarang ada osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang berkurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbul pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu mengonsumsi makanan yang seimbang. Lanjut, fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun, demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang patah tidak sampai menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, comminuta, atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian terkecil, dan spiral. Agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, berhati-hatilah saat berolahraga. Selanjutnya ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus, tetapi melengkung. Agar kamu mengetahuinya, bentuk tulang belakang mempengaruhi tubuh kita. Cobalah amati bentuk badan teman laki-lakimu saat berdiri dan lihat dari samping. Bagaimana bentuknya? Tulang belakang dapat mengalami kelainan. 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah kordosis, kifosis, dan skoliosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis, tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya
TBC, dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Seperti orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita lalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan. Rickettsia atau karena kebiasaan duduk yang salah. Kemudian ada skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Seperti skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Lalu, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, maka kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Gangguan dan kelainan tulang. Sinergis. A. Skoliosis. Tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. B. Lordosis. Tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. C. Kifosis. Tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. D. Fraktura. Patah tulang. E. Osteoporosis. Tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasa terjadi pada lansia. F. Rakitis. Penyakit yang disebabkan oleh berkurang vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Gangguan dan kelainan persendian. A. Artritis eksudatif. Radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. B. Artritis Zika. Radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. C. Dislokasi. Bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. D. Terkilir. Tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. E. Ankilosis. Persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Gangguan dan kelainan otot. Atrofi. Otot mengedukasi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. B. Hipertrofi. Otot membesar. C. Kram. Kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. D. Tetanus. Penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejala otot terus-menerus berkontraksi. E. Myasthenia gravis. Otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, maka kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.